Wanita baik hati yang menyelamatkan anak laki-laki sedang menangkap ikan di tepi sungai. Namun tiba-tiba dia melihat seorang anak laki-laki mengapung di permukaan sungai. Dengan berbudi luhur, dia segera menarik anak itu ke atas. "Anak, kenapa kamu ada di dalam baskom? Tolong selamatkan saya, ada orang yang ingin menghabisi saya." "Menghabisimu?" Wanita itu melihat sekelompok orang berpakaian hitam di kejauhan. Dia segera menyembunyikan anak itu di dalam kabin perahu. Tak lama kemudian, para penghabisi itu mengejar. Mereka menanyakan apakah dia pernah melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Wanita itu pura-pura tenang dan berkata bahwa dia tidak pernah melihatnya. Tidak peduli seberapa keras mereka menekan. Namun wanita itu tetap bertahan dengan gigih dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya. Saat itu, salah satu penghabisi menyadari bahwa kabin perahu itu kosong. Sementara itu, anak laki-laki yang bersembunyi di dalam sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Segera setelah itu, penghabisi itu akan membuka kabin untuk memeriksa. Namun, ketika dia membuka sedikit celah, aroma amis ikan yang kuat menggigit mereka hingga hampir memuntahkan makanan semalam. Mereka baru percaya dan pergi. Setelah para penghabisi itu benar-benar pergi jauh, wanita itu baru menarik anak itu keluar dari kabin. Dia segera bertanya di mana rumahnya untuk mengantarnya pulang. Saya tidak ingat. Kepala saya sangat sakit." Kemudian, anak itu tiba-tiba pingsan di pelukan wanita itu. Wanita itu melihat anak itu dengan kasihan dan memutuskan untuk menyimpannya di sisinya. Tanpa disadari, perbuatan baiknya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Wanita itu adalah putra mahkota yang hilang selama beberapa hari. Sementara itu, Raja dan Ratu setelah membenarkan pemberontakan, sedang menemani Kaisar tua mencari keberadaan putra mahkota. Kaisar tua merasa cemas karena tidak segera melihat cucunya. Selama beberapa hari, ia merasa lelah setelah pernikahan barunya. Dan di atas gunung yang tidak jauh dari situ, wanita itu sedang membawa hasil tangkapan ikan dan anak laki-laki untuk dijual tepat waktu. Di jalan, anak laki-laki itu berusaha mengambil kembali mutiara yang jatuh di tanah. Ia secara tidak sengaja terjatuh dari tebing. Terjatuh. Untungnya, anak laki-laki itu jatuh dari atas. Ia tepat jatuh di atas kaisar tua yang berada di kaki gunung. Jatuhnya itu membuat kaisar tua yang sudah pingsan selama beberapa hari langsung terbangun. Kaisar tua memandang cucunya yang selalu ia pikirkan dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Namun, anak laki-laki itu mengira ia telah membuat masalah dan langsung berlari. Hingga Kaisar tua mengonfirmasi sendiri bahwa anak laki-laki itu adalah putra mahkota. Semua orang baru menyadari dan segera mengejarnya. Namun, saat anak laki-laki itu berlari ke sisi wanita itu, tiba-tiba ia merasa seluruh tubuhnya lemas dan pingsan. Setelah wanita itu membawa anak laki-laki itu ke klinik. Namun, setelah dokter memeriksa, ia mengatakan bahwa luka lama anak laki-laki itu yang didapat saat dikejar dulu kambuh kembali. Ditambah lagi, jatuh dari tebing menyebabkan pendarahan di otak. Jika tidak segera diobati, mungkin dia tidak akan pernah sadar lagi. Namun, jika bisa menggunakan bubuk mutiara dalam obat, mungkin bisa meredakan luka. Wanita itu segera mengeluarkan mutiara terbaik dari Laut Donghai yang ditemukan di cangkang anak laki-laki itu. Dia mengira dengan adanya mutiara, penyakit anak laki-laki itu bisa sembuh. Tak disangka, anak durhaka wanita itu mendekat karena mencium baunya. Dulu, wanita itu bekerja siang dan malam untuk membiayai pendidikan anaknya. Dia mengira setelah anaknya lulus dengan prestasi tinggi, dia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Tak pernah terbayangkan, anaknya demi mendekati orang-orang berkuasa. Dengan kejam meninggalkan ibunya yang bergantung padanya untuk menjadi menantu di rumah kepala keluarga Senbei. Kali ini, dia mendengar bahwa putra mahkota akan segera kembali ke istana. Dia ingin merebut mutiara untuk diserahkan kepada putra mahkota demi mencari keselamatan. Saat ini, mutiara adalah kunci untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun, anak durhaka itu hanya memikirkan promosi dan kekuasaan. Dia sama sekali tidak menghiraukan larangan ibunya. Dia merampas harapan terakhir itu dari tangannya. Saat itu, kondisi anak laki-laki itu semakin parah. Wanita itu tanpa ragu mengeluarkan darahnya sendiri untuk diberikan kepada anak laki-laki itu. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu pun terbangun. Namun, wanita itu terjatuh. Tanpa diduga, hal itu secara tidak sengaja mengaktifkan darah kerajaan yang mengalir dalam tubuh anak laki-laki itu. Hal ini menyebabkan fenomena alam di sekitarnya, dengan cahaya ungu datang dari timur dan awan berkumpul. Dengan cara ini, Raja dan Ratu yang terus mencari putra mahkota seketika. Mereka pun menemukan lokasi anak laki-laki itu. Tidak lama kemudian, Raja dan Ratu datang mendekat. Dan setelah melihat orang tua kandungnya, anak laki-laki itu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia juga akhirnya mengingat segalanya. Aku ingat sekarang. Namaku Murong Rui. Aku adalah putra mahkota dari dinasti Dajin. Ayah dan ibu, cepat selamatkan aku, nenek. Cepat panggil tabib. Setelah wanita itu bangun dari istana, baru dia tahu bahwa anak laki-laki yang diselamatkannya tanpa sengaja adalah putra mahkota. Raja dan Ratu sangat berterima kasih atas jasanya menyelamatkan anak mereka. Mereka tidak hanya menghormatinya sebagai permaisuri, tetapi juga memberikan banyak emas, perak, permata, dan rumah. Mereka juga mengangkat anak durhakanya menjadi pembimbing putra mahkota tingkat 3. Ibu permaisuri, mulai sekarang putra Anda akan tinggal di Istana Timur.
Dengan begitu, dia bisa selalu menemani Anda. Sudahlah, anggap saja ini sebagai pemenuhan untuk Wen Yuan. Mimpi untuk mengangkat statusnya yang terpuruk. Namun, anak durhaka itu justru berpikir bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan hubungan dengan ibunya yang tidak terhormat. Dia merasa bahwa memiliki ibu seperti itu hanya akan menghambat jalannya untuk naik pangkat. Dia tidak menyadari bahwa semua kehormatan ini didapat karena ibunya. Tanpa disangka, wanita itu yang diundang oleh pelayan dari rumah kepala keluarga Senbei baru saja tiba di rumah Senbei. Dia langsung mengalami penghinaan dari anak dan menantunya. Menantunya bahkan mengejeknya datang untuk mencari keuntungan. Wen Yuan, ada apa kamu memanggil ibumu? Tentu saja. Saat itu, seorang Kasim datang ke sini. Dia tidak hanya membawa surat perintah untuk mengangkat putra wanita itu. Dia juga memberikan hadiah 100 mut tanah subur dan 10.000 tael emas. Kekayaan yang datang tiba-tiba membuat mereka sangat gembira. Menantu wanita itu bahkan semakin memperburuk keadaan dengan menghina wanita itu sebagai orang miskin yang membawa botol penghilang kesedihan. Wanita baik hati itu segera menjelaskan bahwa anak laki-laki yang diselamatkannya adalah putra mahkota saat ini. Namun tidak ada seorang pun di sana yang percaya. Mereka takut jika wanita itu membicarakan darah kerajaan dan itu akan mencemari nama baik keluarga mereka. Anak durhaka itu bahkan langsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan yang sudah disiapkan untuk memutuskan hubungan dengannya. Melihat wajah jahat keluarga itu yang lebih mencintai kekayaan daripada kesederhanaan, wanita itu menggigit jarinya dengan berlinang air mata dan menekan kep tangannya di surat pemutusan hubungan. Namun meskipun begitu, orang-orang di keluarga kepala keluarga itu tetap tidak berhenti. Mereka bahkan menggunakan alasan memasuki kediaman kepala keluarga secara paksa. Mereka memerintahkan untuk menghukum wanita itu dengan 20 pukulan dan mengirimnya ke perbatasan setelah itu. Namun saat mereka memaksa wanita itu untuk berlutut, plakat emas yang diberikan oleh kaisar di kediaman kepala keluarga itu tiba-tiba disambar petir dan terbelah dua. Semua orang sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah plakat emas yang diberikan oleh kaisar. Mengapa bisa tiba-tiba jatuh? Aku melihat, tadi saat dia berlutut, sebuah petir menyambar dan menjatuhkan plakat itu. Apakah dia orang yang sangat terhormat? Bahkan penghargaan yang diberikan oleh kaisar pun tidak bisa menahan dia berlutut. Namun, anak yang tidak tahu bencana besar yang akan datang. Dia malah maju dan menamparkan wanita itu dengan keras. Kepala keluarga yang bertanggung jawab khawatir jika berita tentang penghargaan yang dihancurkan itu tersebar, akan merugikan karir menantunya. Jadi, dia berencana untuk menuduh wanita itu merusak penghargaan dan ingin menghukumnya dengan hukuman mati. Meskipun anak wanita itu ragu sejenak, namun, dia pada akhirnya tidak benar-benar menghalangi. Pada hari eksekusi, rakyat di jalanan merasa kasihan pada wanita itu. Namun, tidak disangka, kata-kata itu didengar oleh putra mahkota yang lewat. Permisi, siapa yang akan dipenggal oleh kepala keluarga? Itu adalah Jiang Ceyubu, si penjual ikan. Nenek. Setelah mengetahui bahwa nenek kerajaan akan dihukum mati, putra mahkota segera bergegas menuju rumah kepala keluarga. Saat itu, wanita itu sudah dibawa ke tempat eksekusi. Sementara itu, anak dan menantunya yang tidak tahu terima kasih, serta kepala keluarga dan yang lainnya. Mereka belum tahu bahwa mereka akan segera membayar harga yang sangat mahal atas tindakan mereka. Biarkan aku pergi.